Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur. Alhamdulillah, kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam hidup dan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak video yang saya upload. Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Dan bagi yang belum subscribe, kami tunggu dan itu insya Allah gratis. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini tema kajian kita adalah puasa dimensi hayati. Puasa dimensi hayati, yaitu tentang akal dan kolbu. Dan ini adalah part yang kedua. Nah, pada pertemuan terdahulu kita sudah kaji part yang pertama, puasa dimensi jasmani. Nah, sekarang kita akan kaji dimensi hayati. Bagaimana penjelasannya? Ayo, mari sama-sama kita ikuti ulasannya berikut ini. Manusia terdiri dari 3 dimensi Allah ciptakan. Pertama, dimensi jasmani. Yang kedua, dimensi hayati. Yang ketiga, dimensi ruhani atau ruh. Nah, kemudian dimensi ruhani ini tidak dipuasakan karena dia adalah cahaya ilahi. Ketika kita umur 4 bulan dalam kandungan, Allah tiupkan ruh. Sebelumnya kan sudah hidup Ustadz. Betul. Apa itu bukan ruh? Bukan. Itu yang menghidupkan adalah hayati yang Allah berikan sebelum ditiupkan ruh. Nah, ruh ini cahaya dia. Allah tiupkan ruh itu ke dalam jabang bayi manusia. Nah, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila aku telah menyempurnakan ciptaan itu, kemudian aku tiupkan padanya dari ruhku, maka semua mereka itu bersujud. Ini sejarah tentang penciptaan Nabi Adam. Nah, kalau anak cucunya umur 4 bulan ditiupkan ruh itu. Nah, ini adalah ruh ilahi. Dia cahaya. Kenapa tidak muncul cahaya itu dalam tubuh kita? Barangkali jasmani kita tertutup dengan dosa-dosa. Kemudian hayati kita juga terselubung oleh dosa-dosa. Oleh karenanya, dengan saum Ramadan ini, kita puasakan jasmani kita puasakan hayati kita, bersih dosa-dosanya, baru nanti cahaya ilahi itu akan muncul dalam diri kita. Insya Allah. Baik, kita akan kaji sekarang dimensi hayatinya. Puasa tetapi tidak dihayati. Ini adalah dalam hadis sebutkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali sekedar menahan rasa lapar. Jadi dia nggak makan, nggak minum, lapar, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Tidak dihayati, tidak dia jiwai puasa itu. Bahkan dalam akal dan kolbunya itu ada penyakit-penyakit yang dia tidak buang, maka tidak diterima puasanya. Oke, makanya kita lihat bagaimana dimensi hayati ini. Dimensi hayati itu terdiri daripada akal dan kolbu. Nah, akal itu sebagai panglimanya, kolbu itu sebagai rajanya. Nah, jadi akal dan kolbu itu adalah dimensi hayati.
Kita lihat isi daripada akal. Akal, kalau ada yang di bawah umur, sebelum akil balik, tidak terbebani hukum. Dan itu akalnya masih murni, masih bersih. Kemudian gila dan pikun, tidak punya akal dan tidak terbebani hukum. Tidak terbebani hukum. Kemudian akal yang sudah balik, sudah berakal. Kalau laki-laki sudah bisa mimpi, kalau perempuan sudah datang bulan, itu sudah balik berakal, maka dia sudah terbebani hukum. Nah, tuh. Kemudian akal itu fungsinya untuk berpikir, mengingat, merenung, dan merencanakan sesuatu. Itu akal itu. Berpikir, mengingat, merenung, merencanakan sesuatu. Kemudian akal itu juga berfungsi untuk menyerap ilmu, menyerap macam-macam. Menyimpan, bisa juga disimpan di akalnya. Mensuplai apa yang sudah ada, disuplai kemana? Ke kolbu nanti. Nah, juga sebagai filter, penyaring akal itu. Mempertimbangkan dia sebelum sesuatu masuk ke dalam kolbu. Dan akal itu sebagai kacamata. Nah, itu fungsi akal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, akal itu ada yang ulul albab. Akal yang bersih, akal yang cerah, akal yang bening, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Serta ulama-ulama yang betul-betul menapaki Al-Quran dan Sunnah. Dan di samping itu, sebagai lawannya ada juga akal yang logika syaitoniah. Ya, dia pakai logika, tapi logikanya logika syaiton. Ketika diperintahkan Allah sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia berargumen bahwa dia tercipta dari api, Adam dari tanah, api lebih mulia daripada tanah. Itu yang argumen itu disampaikan kepada Allah. Nah, jadi membela diri tetapi ngarang begitu. Nah, ini namanya logika syaitoniah. Lawannya adalah ulul albab, itu yang diterima oleh Allah. Itulah tentang akal. Nah, kemudian yang keempat, sebagai kacamata dan penasehat. Ya, jadi akal itu sebagai kacamata dan penasehat. Nah, jadi sebelum sesuatu itu, ya minta pertimbangan kepada akal. Ya, makanya ada pepatah lama mengatakan, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu pasti tersesat nanti dia, menyesal. Kenapa? Tidak menggunakan akal. Yang benar itu dari mana datangnya cinta, dari mata naik dulu ke akal. Pertimbangkan dulu, selidiki dulu, baru turun ke hati. Nah, inilah tentang akal, ya, secara global. Nah, kemudian kolbu. Kolbu itu adalah tempat atau wadah, sebening kaca, kalau di bawah umur. Atau yang sudah akil balik, dia bisa membersihkan kolbunya, maka insya Allah nanti akan Allah bersihkan juga seperti kaca lagi. Kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, kemudian akal itu setelah balik berakal, ya kolbu itu setelah balik berakal, kolbu itu bisa menjadi kotor. Masuk banyak kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, sampah-sampah ke dalam kolbu. Kalau tidak diobati, maka menjadi kolbunya itu sakit, kolbun marid. Lama-lama kolbu itu tertutup, lama-lama mati. Ya, akibat perbuatan dosa-dosa, sampah-sampah dimasukkan ke dalam kolbu, tidak pernah dibersihkan. Nah, kemudian yang ketiga, wajib dibersihkan, wajib dihidupkan, wajib diberi makan agar menjadi tenang. Namanya kolbun salim. Kita bersihkan dia, dihidupkan kolbu itu, diberi makan dia agar menjadi tenang. Ya, kolbun itu disebut dengan kolbun salim. Nah, kemudian kolbun itu sebagai raja dia. Raja. Kalau akal tadi panglima perang. Tapi kalau kolbun itu raja. Apa kata raja? Itulah keputusan akhir. Nah, panglima itu menjalankan perintah raja. Kemudian kolbun itu, yang di dalam kolbu itu, yang kelak akan pulang menghadap Allah, yaitu jiwa. An-nafs. Nah, itu nanti kapan-kapan kita akan kaji khusus tentang nafs ini. Nah, kemudian seluruh anggota tubuh kita adalah sebagai rakyatnya. Inilah ya yang dikatakan dimensi manusia itu. Baik. Dimensi hayati itu di sini akal.
Pertama. Nah, kalau akal itu selalu negative thinking, yaitu dia berpikir mencari sisi buruknya saja. Nah, ini negative thinking. Misalnya dia melihat orang, yang dicari-cari itu jeleknya aja. Dia puasa, sementara pikirannya kayak begini, maka puasanya nol di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, ini jadi hati-hati kita, jangan sampai kita dalam pikiran kita itu tersimpan pikiran-pikiran kotor, negative thinking, berburuk penilaian terhadap orang lain, terhadap organisasi, terhadap apa saja, apalagi terhadap suami istri. Nol puasanya kalau dia simpan di pikirannya itu negative thinking. Nah, termasuk juga ya tentang overthinking. Ya. Overthinking itu berpikir ruwet. Nah, cara berpikirnya itu jelimet begitu, muter-muter di situ saja. Akhirnya pusing sendiri dia. Makanya ada ungkapan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa membersihkan pikirannya dari segala macam pikiran-pikiran kotor, sampah-sampah pikiran. Bahagialah dia itu. Tapi kalau dia simpan di pikiran itu yang kotor-kotor, pasti dia akan sengsara hidupnya. Tuh, baik. Itu ya. Yang kemudian, kolbun yang kotor. Nah, ini juga dimensi hayati yang kedua. Kolbun yang kotor, sakit. Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam kolbu mereka ada penyakit, lalu tambah Allah penyakit-penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi penyakit kolbu itu ya ada riya, ujub, takabur. Kemudian ada tama, rakus, bakhil, hasud, dan sebagainya dan sebagainya. Syirik, munafik, itu penyakit-penyakit kolbu. Kalau masih ada di kolbunya seperti itu, maka puasanya nol. Karena kolbu itu wadah. Kalau di wadah itu banyak racunnya, kita masukkan apa saja ke dalam wadah itu, maka yang masuk itu menjadi racun juga, menjadi rusak dia. Nah, makanya wajib dibersihkan. Begitulah dakwah Rasulullah selama di Makkah itu. Dakwahnya an-nafyu lalu al-itsbat. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan tempat meminta. Dibersihkan pikirannya, dibersihkan kalbunya, baru dimasukkan, kecuali illallah, hanya Allah saja. Nah, setelah dibersihkan, dikeluarkan semua penyakit, baru dengan puasa Ramadan, nah dia akan bersih. Tapi kalau tidak dikeluarkan penyakit-penyakitnya, puasa Ramadan menjadi kotor puasanya. Kenapa? Masih menyimpan dendam, masih menyimpan penyakit-penyakit kolbu, ya, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kolbun yang kotor yang kedua tertutup. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Dan kami adakan tutupan di atas kolbu mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jadi orang yang benci kepada syariat, orang yang benci kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka berarti di kolbunya itu ada tutupan, di kupingnya ada sumbatan. Kalau seperti ini dia buka itu semua, tidak dia bersihkan, dia puasa, maka puasanya nol di sisi Allah. Kenapa? Tidak dihayati sama dia. Nah, yang ketiga, kolbunya kotor juga terkunci. Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ahim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Artinya Allah telah mengunci mati kolbun dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka pun ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi ada kolbun mayit namanya, kolbun terkunci, mati. Ciri-ciri kolbun mayit itu ketika dia berbuat dosa, tidak ada penyesalan dalam kolbunya. Itu kolbun mayit. Dia senang berbuat maksiat, dia senang korupsi, dia senang yang menipu dan sebagainya. Itu kolbunya mayit, puasa, nilainya nol di sisi Allah. Kalau dia tidak buka kolbunya itu sendiri.
Nah, kemudian juga qalbun yang kotor itu adalah hati yang keras, hati yang mati. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-An'am yang terjemahannya, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka, tetapi justru kalbu mereka telah menjadi keras. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi syaitan itu bersarang di kolbunya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, di dalam kolbunya, di dalam sudurnya. Syaitan itu sudah membisik-bisikkan, bersarang dia di sana. Tidak dikeluarkan, maka dia puasanya pun nol di sisi Allah. Harus begitu, itu namanya puasa dimensi hayati. Harus dihayati, artinya kolbunya harus dihidupkan. Jangan dibiarkan mati, jangan dibiarkan kotor, jangan dibiarkan terkunci. Nah, baik, mari kita lihat untuk puasa dimensi hayati ini, kita bisa mengambil pelajaran dari dua hewan di bawah ini. Yang pertama adalah hewan ular. Ular itu berpuasa beberapa hari, lalu dia berganti kulit yang baru. Itu ular. Jadi puasa dulu dia, nanti ganti kulit dia. Nah, kemudian namun setelah dia ganti kulit, sifatnya tidak berubah. Makanannya pun tidak berganti. Wujudnya juga tetap ular. Nah, itu kalau ular. Ya sifatnya tetap aja ular. Buas, berbisa, nggak berganti dia. Makanannya tetap aja itu. Makanan-makanan yang memangsa makhluk lain. Wujudnya tetap ular dia. Bahkan lebih segar keularannya nampaknya. Itu binatang ular. Ada orang yang berpuasa Ramadan seperti ini. Ya, seperti ini. Banyak orang yang berpuasa Ramadan namun sifat buruk mereka tidak berubah. Yang mereka makan juga tetap bercampur dengan yang haram. Nah, ini na'udzubillah ya. Ular itu kemudian dia berganti kulit, kemudian dia kembali seperti ular lagi. Nah, jangan sampai puasa kita seperti ini. Ini artinya puasanya tidak dihayati. Tidak ada perubahan. Sama seperti ular. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang baik itu adalah seperti hewan di bawah ini. Yaitu hewan yang namanya seperti ulat. Nah, jadilah kita puasa itu seperti ulat. Awalnya ulat itu makan daun. Dan bahkan merusak pohon di daun itu. Makan, habis semua dimakan ulat tuh. Lalu dia berpuasa untuk beberapa hari. Dan berpuasanya dia bersembunyi di dalam kepompong. Ya, dia bersembunyi, dia mengadakan tahanus, bersembunyi di dalam gua kepompong itu untuk beberapa lama. Setelah sekian lama, nah lalu dia berubah wujud menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah puasanya ulat itu. Nah, makanannya pun setelah dia jadi kupu-kupu berubah, makanannya nektar, sari-sari bunga. Dan bahkan dia membantu penyebaran sari kembang jantan dan kembang betina. Jadi sehingga di pohon itu terjadi pembuahan. Artinya apa? Sebagai seorang mukmin yang berpuasa, yang dia hayati puasanya, maka dia berpuasa seperti ulat ini. Sebelumnya dia ulat makan daun, pohon-pohon itu jadi rusak. Lalu dia berpuasa dalam kepompong, menyendiri, seperti itu, muhasabah. Kemudian setelah dia keluar dari Ramadan, maka dia menjadi manusia yang cantik, manusia yang indah, manusia yang disukai oleh orang. Dan dia banyak menolong orang lain. Nah ini, seandainya kita seperti ini. Ya, sebelumnya dia makan ulat, kemudian dia berpuasa di kepompong, kemudian jadi kupu-kupu dia. Nah, kalau kita puasa kita hayati, maka marilah kita meniru dari ulat, berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, inilah ya yang dikatakan dengan puasa hayati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.